Jadi bagaimana kemudian kita membuat diri kita agar pasangan kita itu merasa tenang ketika ada kita. Contoh paling nyata niku ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu permasalahan yang di luar pikiran beliau ketika beliau bertahanus atau beruzlah di Gua Hira. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril, beliau merasa ketakutan, bergidik, pulang. Kemudian beliau berucap kepada istrinya, Zammiluni, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ya, yang nyelimuti Ibunda Khadijah kan tetap tenang menyelimutinya. Nah, jenengan mungkin nyong selimuti tah, nyong selimuti tah, ngoten mesti coba dhewek kang selimut cepak kan tidak akon-akon. Apa bisa jadi mah krukub nasisan ora ngambegan sisan. Wah niki jahat sekali. Jadi itu ya, selimut itu simbol ketenangan. Jadi ya tentu beda selimut zaman Kanjeng Nabi dengan selimut hari ini. Maka inti selimut itu menenangkan, dan disitulah Khadijah kemudian berperan menenangkan suaminya. Begitu juga Nabi Muhammad merasa tenang ketika sudah bertemu dengan Ibunda Khadijah. Nggih, lan niki monggo nggih kita bareng-bareng. Jadi bukan hanya perempuan yang berperan untuk menenangkan, tapi juga laki-laki. Jadi meskipun niki ngajinya tentang perempuan, ketika bicara tentang perempuan mesti harus ada juga pembicaraan tentang laki-laki. Jadi sama-sama bareng-bareng ngoten. Lan jenengan mungkin pun lebih pengalaman nek niki lah tinimbang kula. Wong kula kan cah anyaran bojo. Jenengan mungkin sudah ada yang berpuluh-puluh tahun kan nggih. Mungkin ada juga sing batin omong apa, kene iki pengalamane wis akeh. Kono li anyaran bojo. Jadi pengingat pengingat itu satu jadi rumah, pasangan, keluarga niku yang pertama ketenangan. Ayem. Kados kerupuk ora ditutupi nang toples. Ayem nek urip sing diluru ayem, nek kerupuk sing diluru sing keras. Pun geling-geling kerupuk ngoten mawon. Itu contoh perempuan solehah, dan masih banyak lagi seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Misalnya istri Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad pinten Bu? Pinten? Kathah nggih. Nggih, mboten ana wong beliau niku kan menikah tidak atas keinginannya sendiri. Jadi itu nek tengen ilmu agama Islam itu termasuk pengecualian. Pengecualian yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Maksimal pinten? Jenengan kerso. Jare 4. Jenengan mboten pengen tanglet kula. Mboten lah, kula setunggal mawon wong siji be ora entek-entek nggih Bu. Nggih nagi merengut bareng ngatani wawan-wawan ka siji ka loro ngene ya perang nggih. Papat kiamat mungkin nggih. Nggih. Jadi itu min khosaisin nubuwah namanya. Min khosaisin nabi, termasuk hal-hal yang khusus untuk nabi. Kita tirunya niku di hal yang lain. Jenengan bisa baca nggih kehidupan rumah tangga Nabi niku mungkin teng surat Al-Mujadalah niku ada, teng surat At-Tahrim ada, teng surat At-Tolak juga ada. Niku pun juz-juz terakhir, juz 29 nomor 28 niku ada, niku bisa baca. Yang mana nuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita baca surat-surat tersebut ternyata kehidupan rumah tangga beliau pun kadang menghadapi yang namanya masalah. Jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis niku mboten kok keluarga yang terbebas dari masalah niku mboten. Jenengan kan kadang membayangkan karena saking seringnya nonton media sosial,
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina harmonis temennya, anane seneng-seneng dolan-dolan kayak orang tahu bengkreh, kayak orang tahu kerak, tidak seperti itu. Tapi keluarga sing sakinah niku ketika ada masalah bagaimana kemudian peran keluarga niku menyelesaikan masalahnya. Jangan bisa baca tentang surat Al-Mujadalah nih, wow. Oke, itu tentang para istri Nabi. Kenapa kemudian tadi saya sampaikan kalau menyebut beliau-beliau ya paling tidak dikasih embel-embel, karena neteng surat Al-Ahzab niku wan nabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, jadi ketika kita mengaku sebagai manusia yang beriman, otomatis para istri Nabi Muhammad itu juga menjadi ibu kita, meskipun bukan ibu kandung. Wah, sangat keren nek jenengan. Siapa istri Nabi Muhammad yang pertama? Ibunda Khadijah. Sing penting ampun Mbok Khadijah, ngoten nggih. Nggih, Mbok jenengan mawon sing Mbok. Wah, ngece teman mereka garwane Kanjeng Nabi, mbok ajeng mama Khadijah ngoten ya, monggo nek jenengan sing memang kebiasaannya pakai mama. Pun itu contoh. Sebenarnya kata juga tadi ada yang menyebut Hannah. Hannah niku istrinya Imron, nggih. Imron atau ibunya Maryam. Nggih, itu menurut para ahli tafsir namanya Hannah. Bahasa Arabnya Hannah. Pakai hak juga. Hannah pakai tak marbutha. Di ejaan Latin menjadi Anna, nggih. Teng wanasaba jadi Hana atau Ana. Dan ada yang namanya Bu Ana. Berarti anane Bu ora Ana, okay? Gitu Hannah, istri Fir'aun. Terus satu lagi, Asiyah. Ada Aisyah, ada Asiyah. Asiyah istrinya sinten, Bu? Fir'aun. Jenengan ngertos Fir'aun? Ngertos nggih? Wonten saestu kula tanglet ngertos mboten Fir'aun? Ngertos? Kenal teng pundi? Teng Al-Qur'an, nggih. Gimana kelakuan Fir'aun? Jahat nggih? Asiyah. Niki istri Fir'aun. Kalau istri Nabi pakainya ain. Kula niku sampai hari ini mengucapkan ain saja agak kesulitan. Nggih, nga ngoten. Ngaisyah ngoten nggih. Nggih. Aisyah. Lah kalau ini yang Asiyah nggih, istri Fir'aun. Teng surat At-Tahrim. Jenengan baca nanti surat ke-66 ayat 10-11. Wah, wis mulai kayak Adi Hidayat nggih. Nggih, surat At-Tahrim nggih, baca niku. Niku ada model atau klasifikasi perempuan solehah tapi suaminya niku sangat ngawur. Nggih, namanya Bu Asiyah. Nek teng tafsir-tafsir dijelaskan namanya Bu Asiyah, tapi nek di Quran hanya disebut Imro'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Bayangkan Bu, jenengan sudah bersuami semua nggih? Jenengan cok bededeg mboten kali sing lanange jenengan? Nggih, cok mboten? Cok nggih, sering mboten? Temenane. Wah, pun sepuh mboten nggih. Wah, wis mikir anak putu sing penting seneng ngoten nggih. Nggih. Wah, sing penting iman karo putu nggih. Nek dong bededeg jenengan eling-eling Bu Asiyah. Nggih. Istrinya Fir'aun.
bayangan kaya ngapa bededeke ambendina. Ngerti-ngerti Fir'aun nyembelih anak laki-laki. Ngerti-ngerti anak masyarakat sing ora cocok karo Fir'aun eksekusi sikat. Kan tetep Bu Asiyah kan kepikiran terus niku. Ngerti-ngerti Fir'aun rusuh nopo. Jadi pasangan jenengan niku masih belum seperti Fir'aun. Makanya nek dong bededeg eling-eling mawon niki Bu Asiyah. Lah beliau juga perempuan yang solehah meskipun suaminya nggih sengawur itu. Teng surat At-Tahrim beliau Bu Asiyah pernah berdoa, Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk saya sebuah bangunan di sisimu di surga. Jadi beliau Bu Asiyah dari sini daripada memikirkan kelakuan suaminya sing domongi tetep orang gugu, niku beliau lebih memikirkan tentang masa depan. Ya kados jenengan, cilikane niku jenengan, wau tak tangleti cok bededeg boten cok. Njur wonten sing jawab nek wis tua ya wis ora. Karena nopo? Karena sudah lebih fokus ke generasi. Ke anak agar anaknya sukses, ke cucu agar cucunya juga menjadi generasi yang berkualitas. Akhirnya kadang njur wis ora kau berbededeg. Lah nikulah yang dilakukan juga oleh Bu Asiyah. Jadi beliau lebih fokus memikirkan tentang masa depan. Enten nggih. Pun kesel Bu. Temenan niki. Nggih, nek pun tak leren niku jam pinten sini iki wis jam 10 niki. Sedikit malih nggih. Itu tentang perempuan salihah. Kemudian perempuan sing sayyi'ah atau perempuan durhaka. Tadi jenengan ada menyebut Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Niki jelas disebut di Quran surat ke-111. Surat napa? Al-Lahab. Ada juga yang menyebutnya surat Al-Masad. Pernah dengar? Oke, ada juga yang menyebutnya surat Tabat. Ada juga yang menyebutnya surat Tabat yada Abi Lahabi watab komplit. Nggih, kados jenengan ketika ditanya tes maca surat apa? Tes maca surat Kulhu. Nggih. Jadi kadang penamaan niku nggih berdasarkan ayat pertama di surat itu. Di surat Al-Lahab nggih wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Lan niku jelas nggih. Kemudian jenengan tadi juga menyebut istrinya Nabi sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Nggih. Niki juga teng surat At-Tahrim. Seperti di tadi yang menceritakan tentang istrinya Fir'aun. Jadi di surat At-Tahrim ada 4 perempuan yang disebut. 1 istri Fir'aun, 2 ibunda Maryam, kemudian yang ketiga istri Nabi Nuh, yang keempat istri Nabi Lut. Lah ini juga sebenarnya sangat aneh, ya, sangat aneh istri beliau niku, karena beliau berdua ya, itu kan seorang nabi, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Tapi kenapa? Kan pertanyaan kita kan seperti itu. Kenapa kok istri beliau berdua kok malah seperti itu? Jadi ini membuktikan sebagaimana yang dialami oleh Asiyah dan Imron, begitu juga Asiyah dan Fir'aun, maaf, begitu juga dialami oleh Nabi Lut dan istrinya serta Nabi Nuh dan istrinya. Nek teng surat At-Tahrim sebabnya kenapa kemudian istri beliau berdua niku melakukan hal-hal yang ngawur, itu karena ada benih-benih pengkhianatan. Fakhonatahuma, berkhianat. Jadi selagi pasangan kita belum berkhianat maka masih aman. Tapi kalau sudah berkhianat maka itu sudah tanda-tanda.
Dan ini juga menjadi bukti bahwa yang namanya iman, yang namanya hidayah, yang namanya kebenaran, keislaman, keimanan, niku sedekat apapun orang itu dengan kita tidak bisa memberikannya pengaruh secara total. Mentok kita kan ngomongi, ya. Ngomongi barang orang gugu ya bagaimana? Ya, maka akhirnya istri beliau berdua termasuk golongan perempuan-perempuan yang durhaka atau sayyi'ah istilahnya. Lanjut, klasifikasi yang ketiga, perempuan yang berperan di ranah publik atau istilah hari ini wanita karir. Ini teng Quran juga ada. Satu yang paling terkenal itu Ratu Saba. Asmane sinten Bu? Ratu Saba? Sinten? Bilqis. Ada yang menyebutnya Bilqis, ada yang menyebutnya Balqis. Jenengan ada yang namanya Bu Bilqis? Mboten nonton? Nggih, ketau mboten nonton, kula curiga jenengan yang hadir di sini namanya Siti Sapa. Bilqis atau Balqis Ratu Saba niki jenengan bisa baca di surat An-Naml, surat Saba niku menceritakan tentang beliau. Jadi beliau niku memimpin sebuah kerajaan. Dan ternyata setelah beliau beriman bersama Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman tidak memerintahkan agar Bilqis turun dari tahta niku mboten. Tetap melanjutkan kerajaannya dan Bilqis akhirnya menjadi perempuan yang beriman. Niku contoh. Jadi maksud saya ngoten ibu-ibu semua, bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki peran yang sama. Tidak ada yang lebih unggul, tidak pula ada yang lebih rendah. Jadi jenengan kan mesti di rumah ya ada anak perempuan. Jadi anak perempuan niku juga perlu mendapatkan porsi yang sama dengan anak laki-laki, apalagi dalam ranah pendidikan. Itu satu, Bilqis atau Ratu Saba. Kemudian yang kedua, ibunya Nabi Musa, teng surat Al-Qasas. Jenengan nek pengen lihat perjuangan seorang ibu niku nggih teng kisahnya Nabi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa setelah kemudian mendapat wahyu dari Allah, kemudian Nabi Musa niku diletakkan di Sungai Nil, dilarung, niku tidak kemudian meninggalkan, tapi tetap dipantau terus. Jenengan ngertos nek hari ini ada profesi yang namanya intel, ngertos ya? Intel tugasnya apa Bu? Mengintai, mengawasi. Jadi ibunya Nabi Musa niku menginteli terus istana Fir'aun. Ki Musa disikat pura ya maring Fir'aun. Terus menerus seperti itu. Bahkan sampai mengutus saudarinya Musa untuk ngecek ke istananya Fir'aun gimana keadaan Musa. Niki nek ditarik ke ranah pekerjaan, maka beliau niku kayak itu tadi, mengintai dalam arti positif, kebaikan nggih, untuk menjamin, memastikan putranya itu selamat. Niku yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi masih di surat yang sama, di surat Al-Qasas, menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa remaja. Jadi Nabi Musa niku kan di Mesir, pernah kemudian keluar dari Mesir ke satu daerah yang namanya Madian. Lah di Madian Nabi Musa niku bertemu dengan dua perempuan, yang mana dua perempuan niku sedang bekerja berusaha agar ternaknya niku mendapatkan minum. Jadi karena alasannya orang tua mereka sudah tua. Jadi ada niku perempuan-perempuan yang berperan di luar rumah carane lah. Yang penting tetap menjaga marwah. Masih ada dua pembahasan, tapi waktunya 10-12, 10-13. Tur jenengan nyampun saya pun ngantuk Ibu. Jujur mawon jalku. Sepisan maling jujur mawon lah.
Wong ket mau wis ana sing mepil tengkluk. Wonten sing mepil liar, wonten sing mepil lendrotan nggih. Oh, nggih, siap. Matur nuwun. Jenengan wonten unjukane mboten, Bu? Mboten. Kersa niki mboten? Mboten nggih, Bu. Satu saja nggih, satu hal lagi yang saya sampaikan. Kalau tadi kan kita bahas ada peran perempuan sebenarnya. Sebenarnya saya ingin membahas tentang peran perempuan khususnya dalam rumah tangga. Yang pada intinya terbagi jadi 3, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai anak. Jenengan anak sedaya nggih. Jenengan kan mesti punya 2 orang tua nggih. Sak tua-tuane jenengan mesti lahir dari seorang ibu. Perempuan sebagai istri niku pada intinya mendampingi suami. Yang ingin saya sampaikan itu 2 ayat, baik pendamping secara biologis maupun secara psikologis. Biasanya sing pendamping secara biologis niku yang dikutip nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum teng surat Al-Baqarah 223. Kadang kalau yang menerjemahkannya niku laki-laki, niku penerjemahannya ngoten Bu, bahwa istri-istri kalian itu adalah ladang sawah bagi kalian, maka datangilah sesuka hati kalian. Niki nek sing maknane niku wong lanang sing mboten mikir liya-liyane niku wah berarti bojone nyong sak karepe nyong gak brigek-brigek nang. Tapi coba kita pikir sejenak bahwa yang namanya ladang, yang namanya sawah, nuwun sewu. Jenengan ada ndak yang di rumah niku punya ladang atau sawah? Punya nggih. Digarapkan ke orang lain nggih. Lah, ladang sawah niku kan suatu hal yang harus dijaga. Buktinya apa? Ketika ladang jenengan ditanami misalnya padi, apakah kemudian setelah ditanami niku terus ditinggal? Kan betul. Ada perawatan, ada penyiangan atau matun, ada dawud, ada napa malih? Memupuk, ngobat dan lain sebagainya. Maka ketika pasangan kita niku ibarat ladang, harusnya bukan terus eksploitasi yang ada, tapi bagaimana kita merawat ladang yang sudah dititipkan oleh Allah tersebut. Ya sebagaimana ladang pada umumnya harus diberi pupuk, disiram dan lain sebagainya. Istri nggih ngoten nggih Bu, harus diberi nafkah, harus diberi macam-macam. Itu. Kemudian yang kedua, pasangan sebagai pendamping secara psikologis. Biasanya ayat yang dikutip hunna libasul lakum wa antum libasul lahun di Al-Baqarah 187. Niku ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa. Tapi di sela-sela pembicaraan tentang puasa itu ada ayat tentang keluarga, pasangan suami istri. Jadi mereka, istrimu itu ibarat pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Niku nek sing maknani wong lanang niku mesti mikire ngoten, oh jenenge klambi ya kudu dienggo. Tapi lupa fungsi pakaian niku napa Bu? Menutupi aurat. Yang lain ada enggak? Melindungi dari panas dan hujan. Nggo mantol panjenengan niku hujan. Terus ada lagi, satu lagi fungsi pakaian. Nggih, itu sama nggih dengan menutup aurat. Keindahan. Jadi kita dengan pasangan kita niku satu, menutup keburukan masing-masing. Mane ampun coke, Rika ngerti ora sing lanang nyongke nek tes oleh duit, aring nyekeli kayak petinju. Kata Bu, kata petinju. Petinju kan ngoten. Seret. Niku aja sok ngomong nah. Niku sama dengan membuka aib pasangan sendiri.
Kemudian yang kedua fungsinya niku melindungi dari terik panas misal, dari matahari atau yang lain sebagainya. Sebagai pasangan juga harus melindungi pasangannya. Nah, sing sering dikutip surat At-Tahrim niku, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian yang ketiga sebagai nopo aksesoris atau sarana untuk keindahan, ya, keindahan. Jadi pasangan itu juga fungsinya itu menjadi sesuatu yang indah untuk pasangannya. Mulane nggih. Jane nek masalah ngoten nggih cok medeni nggih Bu. Aja-aja jenengan kondur langsung ngendika kalih garwane jenengan nggih Pak, nyong terus ngaji nang si jami niku yang ini. Mulai jane ngaji paling mahir niku bareng, jenengan kalih garwane niku bareng, dadi tekan omah ora perlu ngomongi. Nggih. Karo ngaji karo kae Pak rungokna ngoten. Mas rungokna ngoten. Lan niki malah Mas Desta kok klepat niki. Ngertos mungkin langsung dikeramasi kayak akhirnya wah ngapain. Jadi kita itu ada untuk pasangan kita juga agar pasangan kita indah hidupnya nggih. Sing beto pengilon langsung ngilo, grenyong indah ya. Nggih, wis sak bentuk-bentukane jenengan kok sing penting jenengan indah menurut suamine jenengan ngoten mawon. Terakhir tentang perempuan solehah. Napa Bu, menurut jenengan perempuan solehah wong wadon sing solehah niku sing kaya ngapa? Akhlaknya bagus, napa malih? Taat kepada suami. Terus napa malih? Menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangannya. Napa malih? Ada lagi? Napa Bu? Ketika di sawang menyenangkan, menyejukkan. Jenengan menyejukkan mboten? Nggih. Apa malah dong di sawang nyumpegi teman-teman. Nggih, itu sebagian dari kriteria perempuan solehah. Nggih, memang yang jenengan sebutkan benar semua, tidak ada yang salah. Nggih. Tapi ketika kemudian kriteria kesolehan seorang manusia niku diserahkan kepada manusia, niku mesti macam-macam manggen. Mungkin menurut Ibu A kriterianya, wah jenenge perempuan solehah ya kudu napa istilahnya taat beragama, kemudian taat suami, cantik, gede, dhuwur, sogeh. Kan perkara sing ora ana nang donya nggih. Menurut Ibu B beda lagi. Wah, namanya perempuan solehah yang penting cukup manut suami dan seterusnya dan seterusnya. Lah kalau kita telusuri di dalam Al-Qur'an nggih, yang rincian-rincian niku mboten disebut. Jadi Quran cuma menyebut dua hal. Yang mana dua hal niku menjadi syarat perempuan niku dinilai sebagai perempuan yang soleha. Jadi mboten ngambrah-ambrah teng riko-riko. Surat An-Nisa nggih, mangken buka ayate 34 nggih. Fasolihatu qonitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Syaratnya cuma dua. Yang pertama qonitatun, yang kedua hafidhatun lil ghaibi. Apa itu qonitatun? Qonitatun biasanya diartikan ke bahasa Indonesia artinya taat. Kemudian yang kedua hafidhatun lil ghaibi, itu artinya menjaga kehormatan baik dirinya sendiri, keluarga maupun suaminya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Jadi syaratnya niku Dro. Jenengan pun sedaya nggih. Wis berarti wis salehah kabeh nggih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing teng wingking ngantuk mboten Bu? Mboten. Sing teng Jawi nggih.
Qanitatun taat. Nggih. Qanitatun niku menunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Ini siji. Jadi ketaatan perempuan kepada suaminya niku didasarkan pada ketaatannya kepada Allah. Insya Allah ketika sudah punya rasa seperti itu, taat kepada Allah kemudian taat pada suami, niku tak untuk menaati suami niku bukan sesuatu yang beban. Oke, karena nopo, karena dasarnya taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, hafizatun lil ghaibi, menjaga kehormatan. Lah niki merupakan ujian ketika perempuan itu sedang sendirian, dalam arti tidak ada keluarga lain yang melihatnya. Nggih insyaallah nek jenengan seusian jenengan pun sepuh-sepuh ngoten pun aman nggih. Malah guyu. Napa dereng sepuh jenengan? Nggih, merasa masih sangat muda nggih. Masih merasa muda mboten napa-napa nggih, wong teng swarga niku mboten nonton wong sepuh mangke. Nggih, bonus entah niki bonus atau entah niki menyiksa jenengan kula mboten ngertos. Saya sampaikan juga tentang laki-laki soleh. Nggih, mungkin ada yang wah laki-laki soleh ya kudu pinter ngaji, soge, gede, dhuwur, gegah, anake wong sing nasabe maer. Wah, ini kan orang nang donya. Di surat Al-Qasas masih tentang kisah Nabi Musa dengan dua putri seorang tua. Niku ada hal yang diajukan oleh salah satu putri, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebagaimana perempuan soleh niku dua syaratnya, laki-laki soleh juga dua. Wah, niki mungkin jenengan lumayan niki kontur disampaikan. Wantun mboten Bu. Gujeng tok ya, mboten napa-napa. Mulane jeki ngejang nggih, do ngaji. Yang pertama al-qawiyyu, yang kedua al-amin. Al-qawiyyu niku biasa diartikan kuat, tapi dalam konteks rumah tangga tidak sekedar kuat, tapi tanggung jawab. Nggih, maka laki-laki soleh niku memiliki yang namanya tanggung jawab. Kemudian yang kedua al-amin, dapat dipercaya. Kalau yang perempuan niku harus bisa menjaga kehormatan, kalau yang laki-laki niku harus dapat dipercaya. Maka ketemulah kenapa kemudian istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh niku menjadi orang-orang yang buruk, karena sudah tidak bisa dipercaya, sudah tidak bisa menjaga kehormatan keluarganya, yakni dengan cara berkhianat. Atau nggih, cekap nggih, sudah 10:30. Onten. Oh, ada door prize. Berapa penanya? 3 penanya. Wah, niki onten pertanyaan apa ini ibu-ibu semua? Ada door prize-nya. Oh, saya yang ngasih pertanyaan. Oh, biar gak ngantuk. Berarti ngantuk ya ket wau nggih. Ngantuk niku teng Quran ada 2 ayat tentang ngantuk. Siapa yang bisa menjawab? Wah, jenengan jawab ya, mungkin dorpresi nggih jenengan, Bu. Nggih, niku mangken dipadosi teng griya mawon nggih, ayat tentang ngantuk wonten 2. Ada yang sudah ketemu? Belum? Nggih, mangke dipadosi. Wonten niku ngantuk teng Quran. Teng Quran ngantuk niku sebagai amanah. Amanah niku rasa tenang, ayem. Mulane nek jenengan ngantuk niku wis ora kepikiran papa. Takoni, "Bang, ngaji apa sih?" Ngantuk banget mau kan. Ngesuk ngangsur mak gruwal wae jenenge wong ngantuk takoni wis ora kepikiran. Begitu pun, kok ada ngangsuran kana semene. Jadi ngantuk niku ayem nggih. Niku anugerah saking Allah. Pertanyaan apa nggih? Terserah kula. Nek dari jenengan ada yang mau bertanya ndak? Di luar tema mboten napa-napa. Atau misalnya jenengan mau tanya lah, Mas Fahmi istrine pinten mboten napa-napa. Mangken tak paringi door prize. Wonten nggih, monggo Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pergi sama anak ke luar kota ya, cok 1 bulan, 1,5 bulan itu suaminya itu tapi dalam Al-Quran boleh enggak meninggal suami lama-lama. Oh, ngaten. Iya. Nggih. Meninggalkan suami. Tapi kalau anaknya kan pergi meninggalkan cucu, saya yang mau cucu. Nggih. Suami di rumah. Iya, Nggih. sendiri sama anak lagi. Nggih. Usia berapa Bu jenengan Bu? Saya 60, 60, suami 63. 63. Nggih. Seusia segitu tidak ada masalah nggih. Suami mengizinkan mboten? Oh, mengizinkan nggih pun boleh berarti. Kata yang bilang itu nggak boleh kalau suami ditinggal lama-lama gitu. Terus gimana dalam Al-Qurannya gimana boleh kayak hadis? Oh, nggih. Kalau di Quran sendiri nggih tentang sebenarnya tidak ada teks khusus atau ayat khusus yang membahas tentang perginya seorang perempuan mau sampai berapa lama ketika perempuan itu sudah bersuami atau sudah menikah. Misal pun ada kemudian yang melarang, ada yang melarang, niku kebanyakan, kebanyakan karena konteksnya niku di hadis, dan di hadis niku kalau kita lihat asbabul wurudnya atau kenapa Nabi mengucapkan hal demikian, perempuan tidak boleh keluar rumah terlalu lama, niku kalau kita pahami karena saat itu di masyarakat Arab khususnya saat Nabi masih hidup niku perempuan niku sangat rawan dalam arti ketika keluar rumah sendirian niku ya entah dibegal, dirampok atau apa, itu sangat rawan. Maka kemudian Nabi melarang perempuan jangan keluar rumah. Lah hari ini ketika jenengan keluar rumah misalnya niku ada kemungkinan dirampok, ada kemungkinan dibegal, atau ada kemungkinan buruk lainnya mboten? Keluar kota tempuh di Bu? Daerah Purwokerto, dari Wonosobo ke Purwokerto. Aman mboten menurut jenengan? Aman kan? Nggih, dan suami mengizinkan, nggih. Jadi kalau kita memahaminya nopo nggih seperti itu nggih, itu tidak ada masalah. Yang penting suami sudah mengizinkan dan jenengan juga aman. Jadi sebenarnya larangan perempuan keluar rumah sendirian itu lebih menekankan melindungi perempuan. Karena sekuat apapun perempuan, sehebat apapun perempuan secara fisik, niku ketika nuwun sewu nggih, nuwun sewu sangat. Ketika digoceli wong lanang, nggih, niku mesti ora bisa nglawan. Lah itulah sebenarnya yang pengen dilindungi oleh Nabi. Mboten kok njur menging wong wadon ngumah bae kurung dikuandang. Karo cukup dicetheki nek isu. Nggih, bukan. Tapi Nabi itu ingin melindungi perempuan. Maka kemudian Nabi mengatakan kalau mau keluar maka bawalah mahram. Jenengan kali putrane kan, nggih, putrane pun ageng sih, wong pun gadah wayah niku, nggih. Tapi niki ingat nggih, mboten kok maksud kula menyuruh jenengan semua nggih, semua yang ada di sini keluar rumah niku mboten, tapi saya sampaikan bahwa yang namanya rumah tangga ketika di situ ada urusan dimusyawarahkan dan semua anggota keluarga niku setuju, maka itu boleh-boleh saja. Adapun larangan perempuan keluar rumah itu sebenarnya lebih pada agar perempuan itu terlindungi, ya, terlindungi. Satu hal yang mungkin mirip dalam tradisi Jawa, dulu jenengan mungkin ketika mau nikah niku ada istilahnya dipingit, nggih mboten Bu? Tahu nggih istilah dipingit nggih? Ngertos mboten tujuane napa? Nek wong biyen kan ngendikane ben ora kenang sawan. Nggih, padahal aslinya agar si calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan niku aman sampai hari pernikahan. Jadi kadang alasan ini ku di kita sing kadang kenang sawan-sawan ke makhluk kaya ngapa ya, ngoten kan bingung nggih. Lah niku hampir sama. Jadi intinya untuk melindungi kaum
perempuan. Adapun jika yang berpendapat misalnya tetap tidak boleh, niku nggih kita hormati. Jenengan di antara jenengan juga misal ada yang berpendapat tetap tidak boleh perempuan keluar sampai lama-lama meskipun sudah mendapat izin suami, niku tetap tidak boleh, tidak apa-apa, jenengan pakai pendapat yang itu. Tapi sekali lagi nggih, jangan terus dianggap kula menyuruh perempuan keluar sampai lama niku mboten nggih, tapi pada intinya larangan perempuan keluar rumah itu untuk melindungi perempuan, karena pada masa itu perempuan sangat rawan terkena kejahatan. Seperti itu ibu-ibu, bisa dipahami nggih? Nggih, sekali lagi urusan rumah tangga niku dirembuk antar keluarga. Karena bisa jadi keluarga jenengan mengatakan A, ternyata keluarga saya mengatakan B. Ya, mulane teng Quran banyak sekali aturan tentang keluarga. Ya, nek kepingin tahu etika atau cara seperti apa sih ketika laki-laki dan perempuan keluar rumah, entah lama entah sebentar, niku jenengan baca surat An-Nur mangken. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat yang ke-24. Ya, paling tidak di situ ada dua adab atau dua etika. Yang pertama yang dudna min absorihinna. Sing penting mripate niku terkontrol. Jadi jenengan keluar rumah atau laki-laki keluar rumah, sing penting matanya bisa dikontrol. Kemudian yang kedua menutup aurat. Nggih. Seperti itu nggih, Ibu, khususnya buat penanya nggih. Door prize-nya pundi niki? Wah, selamat buat Bu. Sinten Bu? Asmane Bu? Bu Devi. Wah, dari mana Bu? Asalnya Bu? Asalnya dari Padang. Oh, Padang. Sumatera Barat. Oh, di Campur Sari nggih. Padang berarti uripe banar terus nggih Bu? Nggih, wong Padang sih ora peteng. Nggih, banar. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo Bu. Bu siapa? Bu Hari, nggih, monggo Bu Hari. Nggih. Sekarang kan bulan Rajab, banyak riwayat-riwayatnya ini ada amalan-amalan yang dari hadis dari berbagai. Kalau dari Al-Quran sendiri gimana amalan bulan Rajab? Oh, amalan bulan Rajab nggih, memang rame nggih, amalan bulan Rajab nggih. Begini nggih, kalau di Quran tidak ada ayat yang menyebut khusus tentang bulan Rajab, niku mboten nonton. Cuma ada di surat Tobat itu inna iddata syuhuri indallahi itsna asyara syahron. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Nggih, 12 bulan, minha arbaatun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Nggih. Lah kemudian Nabi menyampaikan bahwa arbaatun hurum, 4 bulan mulia itu yang satu terpisah, yang 3 berurutan. Yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah bulan Rajab. Niku sing diikuti mayoritas ulama niku. Kemudian kenapa kok bulan Rajab menjadi bulan yang mulia? Tapi perlu saya sampaikan, yang dimaksud arbaatun hurum, 4 bulan mulia di dalam Al-Quran itu terkait tata aturan komunitas sosial di masyarakat Arab saat itu. Kenapa kemudian ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab sebagai bulan mulia? Yang dimaksud mulia karena pada keempat bulan itu dilarang, tidak boleh ada yang namanya pertumpahan darah. Jadi kemuliaan bulan niku karena itu tadi. Jadi kalau di Quran itu. Kemudian kalau amalan khusus, amalan khusus sebenarnya tidak terkhusus Rajab. Di hadis-hadis banyak, misalnya amalan tentang nopo, sing berseliweran kebanyakan nopo? Puasa. Oke, puasa. Wiridan terus nopo malih? Salat sunah. Terus napa malih? Nggih.
Nggih, saya sampaikan yang pertama tentang puasa nggih, puasa. Jenengan ngertos ada istilah puasa Senin Kamis? Sehari puasa, 2 hari tidak. Nggih niku Senin Kamis. Nggih, sehari puasa, 2 hari tidak. Nggih. Nek sing sehari puasa, sehari tidak namanya nggih. Oh ya, Senin Kamis sedina puasa, 2 dina ora nggih. Kan Senin puasa, Selasa Rebo mboten, Kamis puasa, Jumat Sabtu Minggu tidak puasa. Niku jenengan bisa tetap mempraktekkan Senin Kamis di bulan Rajab. Atau misal sing lebih berat lagi atau lebih butuh usaha lagi nggih puasa Daud itu nggih jenengan puasa Daud di bulan Rajab. Atau yang lebih enteng lagi nggih, istilahnya puasa putih nggih atau yaumul bid nggih, ayyamul bid, hari putih di setiap tengah bulannya 13, 14, 15 niku monggo nggih. Maksud saya begini ibu-ibu semua, bahwasanya kenapa saya sampaikan itu ndak khusus terus amalan bulan Rajab itu harus apa-apa, agar begini kita punya pemahaman bahwa setiap bulan itu adalah bulan yang baik. Setiap bulan adalah bulan yang mulia, setiap bulan niku agar tidak ada istilahnya hari sial, hari beruntung. Karena kalau di kebudayaan lain misalnya tentang kebudayaan Korea niku kan ada hari sial. Oh hari ini hari sial, jangan apa ngoten. Oh ini hari beruntung, maka apa gitu ngoten. Jadi setiap bulan baik niku Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya niku masing-masing punya amalan dan itu semuanya baik. Dan kenapa Rajab sering disebut-sebutkan, diagung-agungkan? Karena Nabi Muhammad biasanya ketika mendekati Ramadan itu Nabi persiapannya itu sejak bulan Rajab. Karena setelah Rajab niku ada Sya'ban atau nek sebutannya kita Ruwah. Setelah Ruwah ada puasa. Lah di Rajab itulah kenapa kemudian banyak amalan sunnah, misalnya puasa sunnah untuk persiapan nanti menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan. Kenapa ada banyak sholat sunnah untuk persiapan? Karena nanti di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Sehingga kalau sudah persiapan kan pun enteng. Jadi tarawih gak berapapun rokaatnya, berapapun lamanya, niku akhirnya mboten protes. Lah kita sering protes karena mboten persiapan, mboten pemanasan. Ngoten nggih, Ibu nggih. Nah tentang amalan khusus monggo lah, terserah jenengan mau mewirid apa, mau melaksanakan apa, terserah. Yang penting jangan kemudian terlalu saklek. Pun nggih, terima kasih Bu Hari atas pertanyaannya. Door prize-nya sampun. Oh masih satu nggih, kula bele sing jawab malah oleh door prize. Nggih, ada lagi, Bu? Wah, niki malah 2 niki. Enggak apa-apa nggih. Terus wonten nggih. Enggak. Wah. Alisa Khadijah sugih nggih. Door prize akeh. Nggih, siapa dulu? Nggih. Nggih, Ibu dulu, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi kalau kita misalnya ikut ke kajian yang gini, kan ada yang memandang berarti saya gitu. Tapi padahal kita tahu jawabannya, tapi nggak mau ngasih tahu, karena kalau ngasih tahu orang awam kan kita harus hati-hati banget gitu kan ya. Lebih baik kita diam apa gimana gitu. Nggih, dilebrek mawon niku. Kalau saya yang menyikapinya gini, yang penting kan kajiannya masih nggak menyimpang. Kita Al-Quran menyebarkan, misalnya kita buka Al-Baqarah ini, terus Ustadz itu menjelaskan, saya menjelaskannya cuma seperti itu. Oh nggih, nggih. Terima kasih. Ya sama-sama Bu. Niku wau sing kula matur lebrek mawon niku guyon nggih. Guyon niku mboten temenan, mboten. Nabi ndak pernah mengajarkan kekerasan. Padahal maksud saya gini Pak. Maksud saya
Nggih. Nggih. Nek kita lihat ke Quran nggih, cara kita menghadapi orang-orang seperti itu, kadang Quran menyebutnya sebagai al-jahilun. Jahil napa Bu? Jahil artinya? Nggih. Nek jahil sing artine usil bahasa Indonesia niku bodoh, tapi bukan terus bodoh karena tidak punya ilmu niku mboten. Jadi yang disebut jahil itu dia bodoh karena dia tahu sudah itu benar, tapi tetap tidak mau mengakui itu benar, ngoten. Maka Quran menyebutnya jahil. Jadi domongi paha nganti mumpluk jenengan tetap ndak mau nggih leres nggih. Jenengan nanti bisa buka surat Al-Furqan. Al-Furqan niku Makkiyah, surat Makkiyah. Mulai ayat 63. Nggih, Al-Furqan surat ke-25 ayatnya 63 posisi bagian tengah. Wah. Padahal kowe tok sing apal nggih, liyane ora apal nggih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lan niki wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang jahil, orang-orang sembrono yang kemudian mengata-ngatai dia, maka dia yang pengen jadi hambanya Allah yang sejati, dia membalas caci maki, dia membalas omongan dari si orang jahil itu dengan sesuatu yang menghadirkan salama, menghadirkan kedamaian. Jadi misal ada orang si A dan si B ini orang jahil, orang sembrono, orang bodoh sing ngoten niku angel omongane, domongi angel. Mereka ngapa sih milu ngaji kae, ngaji faedah ora ka ngoten, ngaji genah golongan lain gak malah ngaji nang kana. Lah kita sebagai orang yang pengen menjadi hambanya Allah, kita jawab dengan hal-hal yang bisa menghadirkan kedamaian. Nek jawabe kok malah ya sak karep-karepe nyong ka, niku malah mungkin bes. Lah bagaimana kita menghadirkan kedamaian terhadap orang yang bodoh niku dijelaskan teng surat Al-A'raf. Yang pertama khudil afwa, yang kedua wa'mur bil urfi, yang ketiga wa'arid anil jahilin. Ada 3 cara menghadirkan kedamaian dengan orang bodoh yang sedang berdebat dengan kita. Yang pertama maafkan dia. Saged mboten? Angel kok kalkulator men gampang. Kemudian yang kedua wa'mur bil urfi. Amar ma'ruf untuk diri kita dulu. Ketika kita dicaci maki misal, kita beramar ma'rufnya niku jangan buru-buru, kamu jangan mencaci saya. Tapi amar ma'rufnya bagaimana kita mengontrol diri kita agar kita tidak balas dendam. Saged mboten Bu? Angel maning nggih. Angel maning, angel terus nggih. Jare njaluk sing Quran ning disampaikan dari Quran angel terus nggih. Yang ketiga niki sing insyaallah gampil. Wa arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil. Jadi kita kadang di debat, kita dicaci maki, terus kita diam, niku mboten kok kita tidak bisa jawab, enggak, tapi kita sedang wa'arid anil jahilin. Lebih baik diam daripada kalau diteruskan terus ngendi-ngendi. Ya, jadi itu 3 cara. Kalau bisa maafkan dia, karena dia memang mungkin ngajinya belum sejauh itu. Kemudian yang kedua, kita kan otomatis kaget nggih ketika dicaci atau apa. Lah itu bagaimana kita mengontrol diri kita agar tidak balas dendam. Kemudian yang ketiga, kalau memaafkan tidak bisa, amar ma'ruf tidak bisa, kita tinggalkan. Lah ditinggalkan itu bisa dengan cara diam, bisa juga dengan cara pergi, menghindar. Tapi ingat di Al-Furqan dilanjutkan, ketika kamu menghindari orang jahil, ketika kamu melewati hal-hal yang di situ ada kemungkaran, ada kemaksiatan, terpaksanya kamu di situ
ketika kamu pengen meninggalkannya, tinggalkanlah dengan cara yang anggun. Jadi ketika di depan buatan itu langsung maklipat. Wah, ini mesti destination wah wedi wah. Jadi mau menghindar pun niku ada caranya, ada tekniknya. Bisa tubuhnya yang menghindar, bisa pembicaraannya yang menghindar, dialihkan ke pembicaraan lain. Maten nggih. Nggih. Jadi sebenarnya memang masalah nuwun sewu nggih, saya sampaikan sekalian, masalah organisasi kemasyarakatan khususnya atau madhab pada umumnya niku memang kadang membuat kita merasa terkotak-kotak. Iki ora kunut berarti kae. Iki kunut berarti kiye, ngoten. Kae ora subuhan berarti kae. Ya tenan akhirnya. Nggih. Ini sering terjadi, nggih. Ini sering terjadi karena kita belajarnya itu napa nggih? Nek istilah kancane kula dolane kurang ado. Turune kurang bengi, ngopine kurang kenthel nggih. Nek jare mbah-mbah sing cok nglinting nika mbakone kurang entep ngoten. Nggih, jadi nggih, pokok begini, ketika ada perbedaan, role model kita itu Nabi. Jadi Nabi niku memang misal satu contoh saja lah nggih, satu contoh yang memang sejak dulu niku sering diperdebatkan. Kurang gawean bener nggih. At-tahiyatul wonten sing langsung ngacung, wonten sing asyhadu alla ilaha ngoten. Niku kadang diperdebatkan nggih. Padahal mungkin nek kita hidup di zaman Nabi, Nabi ternyata mempraktekkan semuanya. Nggih. Jadi begitu juga misalnya dengan kunut. Nggih, satu ketika Nabi kunut tapi di kali lain enggak. Ya ampun, terus pas Nabi kunut wah berarti Nabi lagi NO. Pas yang ora kunut wah berarti Nabi lagi Muhammadiyah. Kan lucu. Nggih, jadi intinya masalah ilmu niku jangan dikungkung. Ampun dikerangkeng itu saja karena ilmu niku sangat luas, nggih. Ilmu niku sangat luas. Seperti itu nggih, Bu nggih. Nggih, terima kasih Bu atas pertanyaannya nggih. Selamat atas door prize-nya nggih. Disponsori oleh Bu. Disponsori oleh Alisa Khadijah. Satu lagi tadi nggih. Oh enggak jadi. Oh udah siang nggih. Nggih siap nggih. Tanyakan ke Ustazah Eva Mon nggih. Demikian ibu-ibu semua yang bisa kita pelajari bersama-sama, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.